Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan Tuhan kiranya boleh terus melingkupi setiap kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24, begini firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Sekali lagi saya bacakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal yang dilakukannya di antara kamu. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sesungguhnya ayat ini dilatar belakangi dengan adanya permintaan dari bangsa Israel kepada Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Walaupun jika kita boleh memperhatikan bahwa di waktu yang bersamaan juga bahwa sesungguhnya Samuel pada waktu itu adalah seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan bagi bangsa Israel, yang boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya, yaitu bangsa Israel, untuk boleh mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengajarkan mereka untuk tetap setia, mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat di awal dari perikop ini bahwa sesungguhnya bangsa Israel meminta seorang raja yang boleh menjadi pemimpin mereka di dalam memimpin mereka di dalam menjalani hari-hari mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 di sana, Samuel boleh menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya selama ini meskipun mereka tidak memiliki raja, tetapi Tuhan tetap menjaga dan menyelamatkan setiap umatnya. Tetapi bangsa Israel tetap bersikeras untuk boleh meminta dan mengharapkan seorang raja bagi mereka. Walaupun kalau kita boleh melihat bahwa ketika mereka ditindas dalam hari-hari mereka pada waktu itu, sesungguhnya itu bukanlah merupakan satu alasan bahwa Tuhan tidak mampu untuk menjaga dan melindungi umatnya, tapi melainkan itu adalah bagian dari hukuman yang diberikan Allah bagi mereka, merupakan hajaran Tuhan bagi mereka karena mereka melupakan akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat pembacaan kita pagi hari ini merupakan satu nasihat atau permintaan Samuel kepada umat Israel, supaya apa? Bahwa sesungguhnya nanti ketika Tuhan mengabulkan permintaan mereka bahwasanya mereka memiliki seorang raja yang memimpin mereka, maka Samuel mengharapkan bahwa seluruh umat Tuhan yang ada tetap taat hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan, bahwasanya Samuel mengingatkan mereka untuk tetap takut akan Tuhan. Berbicara mengenai takut akan Tuhan, Samuel mengingatkan mereka bahwasanya setiap umat Tuhan yang ada untuk senantiasa boleh memiliki kesadaran bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan mencintai mereka dengan kasih yang kekal. Bahkan di dalam kalimat selanjutnya bahwa Samuel mengingatkan mereka untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, bukan musiman, bukan semaunya mereka, tetapi melainkan secara terus-menerus, secara konsisten, secara berkesinambungan yang disertai dengan kesungguhan hati untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena sungguh betapa besar hal-hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi umatnya ketika mereka mau taat dan mau setia beribadah dengan segenap hati mereka kepada Tuhan. Karena jika tidak demikian, maka ayat yang ke-25 akan menjadi akibat dan yang akan dialami oleh umat Israel, yaitu bahwasanya Tuhan akan melenyapkan baik kamu maupun rajamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi yang boleh kita petik di dalam ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwasanya mengingatkan setiap kita bahwa
Hendaknya setiap kita sebagai orang-orang yang percaya tetap menempatkan Allah sebagai yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Sebab hanya Allah yang mempunyai kesempurnaan, dan di dalam kesempurnaannya Ia mampu menjaga dan melindungi setiap kita agar kita tetap aman dan melewati setiap proses kehidupan kita yang ada, sehingga hari lepas hari yang boleh kita jalani, kemenangan, perkara-perkara yang ajaib boleh Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, dan sesungguhnya nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam segala sesuatunya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini dan boleh menguatkan kita, setiap kita yang mendengarkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk tetap hidup takut akan Tuhan, setiap beribadah kepada-Mu dengan segenap hati kami, karena kami melihat di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dengan segenap hati kami, maka Tuhan akan berkarya sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan bagi setiap kami. Dan tentunya rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Pagi ini berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, berkati mereka hari ini dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Segala usaha pekerjaan Tuhan memberkati, segala pergumulan mereka Tuhan menolong, bahkan segala apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka, kiranya yang terbaik Tuhan anugerahi atas setiap jemaat Tuhan yang ada. Kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, sehingga mereka tetap terus bersukacita di dalam kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, dan kami boleh mengakhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini, dan kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.